Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramdan Permana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi komposisi, khususnya fungsi komposisi tiga bundaran. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Di sini ada KD dan IPK. KD-nya yaitu mengembangkan operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. IPK-nya ada dua. Yang pertama mengembangkan masalah operasi komposisi, yang kedua mengembangkan masalah operasi inverse pada fungsi. Kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu fungsi komposisi, khususnya komposisi tiga fungsi. Komposisi tiga fungsi ini yaitu penggabungan operasi pada tiga jenis fungsi, fx, gx, dan hx, sehingga menghasilkan suatu fungsi yang baru. Fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan simbol fx, dan ada fungsi g memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan simbol gx, dan ada fungsi h memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan simbol hx. Jika masih kurang jelas, bisa kita lihat di contoh soal. Di sini ada contoh soal agar kita lebih mengerti. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x ditambah 1, gx sama dengan 2x, dan hx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Tentukan a. F bundaran g bundaran hx, yang b. G bundaran f bundaran h2, dan yang c. Cari nilai x jika h bundaran g bundaran fx sama dengan 1. Penyelesaian yang pertama, yang bagian A, bisa dilihat di sini. Kita akan mencari f bundaran g bundaran hx. Ini bisa kita tulis lagi menjadi f bundaran g dalam kurung hx. Seperti fungsi komposisi pada umumnya yang kemarin sempat kalian pelajari. Jadi fungsi hx ini kita masukkan ke fungsi gx. Fungsi hx-nya itu apa? Fungsi hx-nya itu x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Kita masukkan ke fungsi gx. Jadi hasilnya f dalam kurung g dalam kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Dimasukkan ke fungsi g. Fungsi g-nya itu 2x. Jadi x-nya kita ganti dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, kemudian dikali 2. 2 dikali x kuadrat jadi 2x kuadrat. Kemudian ditambah 2 dikali 2x jadi 4x. 2 dikali 1 jadi 2. Hasilnya jadi f dalam kurung 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Nilai ini dimasukkan lagi ke fungsi fx, di mana fungsi fx itu x ditambah 1. X-nya kita ganti dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Jadi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 ditambah 1. Hasil akhirnya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Ini untuk penyelesaian yang bagian A. Kita lanjut ke bagian B. Ada G bundaran F bundaran H2. 2 ini sebagai nilai X. Jadi kita mencari nilai X sama dengan 2 gitu. Bisa kita tulis ulang menjadi G bundaran dalam kurung F dalam kurung H2. Agar lebih efektif, 2-nya kita masukkan langsung saja. Jadi H2,
Jadi hx itu nilainya kan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, x-nya diganti dengan 2 langsung. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 dikali 2 4 ditambah 1. Jadi 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Nah, hasilnya jadi G dalam kurung F9. Nah, masukkan lagi ke fungsi fx. Fungsi fx itu x ditambah 1. X-nya diganti dengan 9 ditambah 1 jadi 10. Nah, hasilnya jadi G dalam kurung 10. Nah, 10 ini dimasukkan lagi ke fungsi gx. Fungsi gx itu 2x. X-nya kita ganti dengan 10. Jadi 2 dikali 10 itu 20. Nah, ini untuk penyelesaian yang bagian B. Kita lanjut ke yang bagian C. Di sini ada H bundaran G bundaran Fx sama dengan 1. Nah, H bundaran G dalam kurung Fx sama dengan 1. Fx-nya dimasukkan jadi X ditambah 1. Dimasukkan lagi ke fungsi G. Nah, fungsi G itu 2X diganti dengan X ditambah 1. Jadi 2X ditambah 1. 2 dikali X 2. 2 dikali X 2X ditambah 1 dikali 2 itu 2. Jadi 2X ditambah 2. Nah, dimasukkan lagi ke fungsi HX tadi. HX-nya itu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, jadi 2X ditambah 2 kuadrat ditambah 2 dalam kurung 2X ditambah 2 ditambah 1. 2X kuadrat berarti 4X kuadrat. Mohon maaf, maksud saya 2X dikuadratkan itu jadinya 4X kuadrat ditambah 2 dikali 2X 4X dikali 2 jadi 8X. Nah, 2 dikuadratkan menjadi 4. Kemudian 2 dikali 2X jadi 4X. 2 dikali 2 menjadi 4. Nah, satunya tetap. Jadi plus 1 sama dengan 1. Diselesaikan menjadi 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas dikurangi 1 ya, bukan pindah ruas sebenarnya. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 1. Nah, hasilnya menjadi 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, disederhanakan lagi menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 itu faktornya adalah X ditambah 2 dan X atau X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi nilai X-nya kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, di sini ada satu sifat komposisi fungsi di materi komposisi 3 bundaran. Nah, sifatnya itu dikatakan bahwa G bundaran F bundaran H X itu sama dengan G bundaran F bundaran H X bersifat asosiatif. Nah, bisa kita buktikan dengan contoh soal di bawah ini. Diketahui Fx sama dengan 2x dikurangi 1, Gx sama dengan 4x ditambah 5, dan Hx-nya sama dengan 2x dikurangi 3. Tentukan nilai G bundaran F bundaran Hx dan G bundaran F bundaran Hx. Nah, yang pertama dicari dulu G bundaran F bundaran Hx ya. Nah, atau ya bisa kita ganti dengan G bundaran dalam kurung F dalam kurung Hx. Nah, karena yang didahulukan itu F bundaran H, jadi kita cari dulu F Hx-nya. Nah, F dalam kurung Hx-nya itu seperti biasa fungsi Hx-nya dimasukkan ke fungsi Fx. Jadi 2
dalam kurung 2x dikurangi 3 tutup kurung dikurangi 1. 2 dikali 2x jadi 4x, 2 dikali negatif 3 jadi negatif 6, dan dikurangi 1 tetap. Jadi hasilnya 4x dikurangi 7. Nah, kemudian kita cari G bundaran F dalam kurung HX-nya. HX-nya kan udah diketahui. Jadi tinggal dimasukkan ke fungsi G. Fungsi G-nya itu tadi 4x ditambah 5. X-nya kita ganti jadi 4x dikurangi 7, maka hasilnya 4 dikali 4x dikurangi 7 ditambah 5. 4 dikali 4x 16x. 4 dikali negatif 7 itu negatif 28 ditambah 5 jadi negatif 23. Nah, hasil akhirnya itu 16x dikurangi 23. Nah, kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang selanjutnya. Yang kedua itu kita harus mencari nilai dari G bundaran F bundaran HX. Nah, di sini didahulukan G bundaran F-nya ya, karena di dalam kurung. Nah, pertama kita cari GFX-nya. GFX seperti biasa, fungsi fx dimasukkan ke fungsi G. Fungsi G-nya itu 4x tambah 5. Fx-nya 2x dikurangi 1. Maka 4 dalam kurung 2x dikurangi 1 ditambah 5. 4 dikali 2x itu 8x. 4 dikali negatif 1 itu negatif 4. Kemudian ditambah 5 menjadi 1. Jadi hasilnya 8x ditambah 1. Kemudian bisa kita cari G fx bundaran H. Nah, di sini saya misalkan dulu bahwa kx-nya itu adalah G bundaran fx agar lebih mempermudah seperti itu. Jadi K bundaran hx itu sama dengan K dalam kurung hx. Nah, biasa dimasukkan ke fungsi K, dimana hx-nya itu 2x dikurangi 3 dan K-nya itu kx-nya 8x ditambah 1, nilai yang tadi barusan didapatkan. Jadi 8 dalam kurung 2x dikurangi 3 ditambah 1. Hasilnya 16x dikurangi 23. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilainya itu sama, 16x dikurangi 3. Nah, kesimpulannya karena G bundaran F bundaran HX itu sama dengan G bundaran F bundaran HX, maka terbukti bersifat asosiatif. Nah, sekian penjelasan materi kali ini dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penjelasan. Jika ada yang kurang mengerti dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau langsung hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.